Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anur Fitri Hayati SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah hadir pada Zoom kali ini dalam rangka presentasi kelompok dengan materi komunikasi organisasi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Hani Fridena sebagai moderator. Dan anggota kelompok saya itu Aisyah Syafira Putri dan juga Elsa Berlian Azahri. Baik, langsung saja kita mulai pada presentasi kelompok ini yang diawali dengan pembacaan materi oleh Aisyah Syafira Putri. Kepada Aisyah, kami persilakan. Baik, saya Aisyah Safira Putri dengan NIM 2305348 akan menjelaskan materi definisi komunikasi. Istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata komunis yang berarti sama atau common. Jika kita akan mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu titik dasar, titik temu yang sama untuk mencapai suatu pemahaman atau pengertian. Komunikasi juga disebut sebagai tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses yang timbal balik antara si pengirim dan si penerima pesan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Terdapat beberapa proses dalam komunikasi. Yang pertama yaitu e-conding. E-conding yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Yang kedua yaitu message atau pesan, merupakan lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga yaitu decoding. Decoding adalah pensandian proses di mana komunikasi menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Dan selanjutnya yaitu receiver atau penerima, yaitu komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya respon. Respon adalah tanggapan atau seperangkat reaksi pada komunikan setelah menerima pesan. Selanjutnya feedback. Feedback adalah umpan balik atau tanggapan komunikan terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya itu noise. Noise adalah gangguan yang tidak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya itu materi tentang saluran dan jenis komunikasi yang akan saya sampaikan sendiri. Saluran komunikasi yaitu ibaratkan jalan tol berperan penting dalam menyampaikan pesan dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Saluran ini menjadi media yang memindahkan informasi, ide, dan gagasan sehingga terjalinlah komunikasi yang efektif. Selanjutnya, jenis komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu jenis komunikasi formal dan jenis komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi yang secara tegas telah direncanakan dan tercantum di dalam struktur organisasi. Komunikasi formal ini terbagi menjadi tiga, yaitu komunikasi ke bawah, atas, dan sejajar. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau pemimpin kepada bawahan. Komunikasi ke bawah akan menentukan iklim komunikasi apakah negatif atau positif. Kemudian ke bawah biasanya digagas oleh manajemen organisasi tingkat ke atas dan kemudian ke bawah meliputi rantai perintah. Yang kedua itu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas yang dimaksud komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawah kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Tujuan dari komunikasi adalah memberikan balikan, memberikan saran, dan mengajukan pertanyaan. Fungsi komunikasi ke atas adalah sebagai berikut. Dengan adanya komunikasi ke atas, supervisor dapat mengetahui kapan bawahannya siap untuk diberikan informasi dari mereka dan bagaimana baiknya mereka menerima apa yang disampaikan karyawan. Arus komunikasi ke atas memberikan informasi yang berharga bagi pembuatan keputusan.
Yang ketiga yaitu komunikasi sejajar. Komunikasi sejajar adalah komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan, dan sebagainya. Tujuan komunikasi sejajar adalah mengkoordinasi tugas-tugas, saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas. Yang kedua, menyelesaikan konflik di antara anggota yang ada dalam bagian organisasi. Yang ketiga, memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang yang berada dalam tingkat yang sama. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi di antara dasar kehendak dan hasrat pribadi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Elsa Berlian Azahri. Pada Elsa, kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Elsa Berlian Azahri dengan NIM 23053062. Materi keempat yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Hambatan komunikasi dalam organisasi ada 5 buah, yaitu 1. Hambatan dari proses komunikasi. Contohnya yaitu hambatan dari pengirim pesan, kedua hambatan dalam penyandian atas simbol, ketiga hambatan media, keempat hambatan dalam bahasa sandi, kelima hambatan dari penerima pesan itu sendiri, dan hambatan dalam memberikan balikan. Kedua yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif atau cuaca gangguan alat komunikasi, serta lainnya. 3. Hambatan semantik. Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu dan kata-kata yang digunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti yang memperjelas atau kadang terbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Maka dengan adanya perbedaan bahasa itu dapat diselesaikan. Keempat yaitu hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Contohnya saja pada perbedaan nilai-nilai serta harapan dan antara pengirim dan penerima pesan. Kelima, hambatan manusiawi. Itu terjadi karena adanya faktor emosi, prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Selanjutnya yaitu materi mengelola teknologi informasi untuk komunikasi. Teknologi informasi mempengaruhi organisasi sangat penting bagi setiap anggota organisasi dan harus dimengerti dalam penggunaan teknologi ini agar penggunaannya dapat digunakan secara baik dan efisien. Karena ketika teknologi informasi berkembang pesat, maka para manajer harus dituntut mampu mengayomi para karyawan agar dapat pula menguasai bidang teknologi ini sehingga dalam suatu organisasi produktivitas bekerja akan semakin baik dan efisien. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola teknologi informasi komunikasi ini. 1 yaitu penanganan pesan-pesan secara rutin. Dalam organisasi besar, pada umumnya volume pesan-pesan lebih banyak daripada dalam organisasi yang berskala kecil. Maka dari itu, perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimalkan manfaat dari kegiatan komunikasinya dengan biaya yang relatif murah atau tidak mahal. 2 itu penanganan krisis komunikasi. Mengelola arus-arus pesan bisnis dari hari ke hari adalah suatu hal yang biasa. Tetapi tes keterampilan komunikasi yang sebenarnya ialah pada saat munculnya krisis komunikasi dalam suatu organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.